Halo sahabat Ambis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal tryout UMPTKIN yang kedua, soal nomor 11 sampai 20. Oke, simak baik-baik ya. Kita langsung saja ke nomor 11. Salah satu penyakit hati dalam diri manusia yang dapat menutup jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah titik-titik. Ditunjukkan sifat ini dengan selalu membanggakan dirinya. Kata kuncinya adalah membanggakan. Kita lihat pilihannya. Ini disuruh untuk melengkapi kata yang tepat. Itu ini pilihan katanya. Yang ke satu, angkuh, takabur, jemawa, besar kepala. Menurut aku ini benar semua ya. Kita coba lihat pilihannya. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3, angkuh dan jemawa. Sedangkan jemawa ini juga artinya juga angkuh, membanggakan dirinya. Yang B, 1 dan 4, angkuh dan besar kepala. Ini juga benar, angkuh, besar kepala. Benar. Yang C, 2 dan 3, takabur dan jemawa. Ini juga benar, takabur itu sombong, banggakan diri, jemawa juga gitu, angkuh, membanggakan diri. Lalu yang D, 2 dan 4, takabur dan besar kepala. Takabur juga gitu. Takabur dan besar kepala itu sama. Jadi yang nomor 14 ini jawabannya benar semua. Benar semua. Namun kemarin saya buat kuncinya itu yang B, 1 dan 4. Angkuh dan besar kepala, karena gimana ya, itu sedikit mendekati gitu, angkuh dan besar kepala. Tapi semuanya benar. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Tipe soalnya masih sama, yaitu memilih kata yang tepat untuk melengkapi titik-titiknya. Kita baca ya, gerakan tanam pohon akan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap titik-titik sehingga akan muncul rasa melindungi terhadap kawasan pegunungan di Indonesia. Pilihan katanya alam, milieu, ekosistem, dan lingkungan. Pilihlah satu jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik di atas agar kalimat tersebut menjadi lengkap. Yang A, 1 dan 2, alam dan milieu. Nah, sulitnya soal seperti ini itu ada bahasa asing seperti ini. Milieu ini artinya lingkungan. Kita coba ya. Gerakan tanam pohon akan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap alam sehingga akan muncul rasa melindungi terhadap kawasan pegunungan di Indonesia. Benar ya. Terus gerakan tanam pohon akan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap milieu sehingga akan muncul rasa melindungi terhadap kawasan pegunungan di Indonesia. Juga benar kan, terhadap lingkungan. Benar sih. Ekosistem juga begitu, benar. Nomor 2 dan 4 itu sama ya. Lingkungan. Apakah ada 2 dan 4? Ada. Menurut saya ini semua jawaban benar. Namun saya membuat kuncinya itu yang C, 1 dan 4, alam dan lingkungan. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Ini masih sama, ada 2 titik-titik di sini. Kita baca dulu ya. Pendidikan karakter diperlukan bukan hanya di titik-titik sekolah saja, tapi di rumah dan lingkungan sosial. Titik-titik. Sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini dan remaja, tetapi juga usia dewasa. Kita coba lihat jawabannya A, mesti dan selanjutnya. Kita coba ya, pendidikan karakter diperlukan bukan hanya di mesti sekolah. Nggak tepat ya ini.
Oke, kita menuju yang ke B. Mutlak dan bahkan. Pendidikan karakter diperlukan bukan hanya di mutlak sekolah saja, tapi di rumah dan lingkungan sosial. Bahkan sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini dan remaja, tetapi juga usia dewasa. Nah, yang B ini mendekati ya. Kita simpen dulu jawabannya. Yang C, terkadang dan sampai. Pendidikan karakter diperlukan bukan hanya di terkadang sekolah saja, tapi di rumah dan di lingkungan sosial. Sampai sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, yang D, niscaya dan hingga. Pendidikan karakter diperlukan bukan hanya di niscaya sekolah saja, tapi di rumah dan lingkungan sosial. Hingga sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini. Ini juga kurang tepat, jadi yang tepat jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke nomor 14. Operasi ini harus titik-titik pelanggaran lalu lintas, tegas Kapolda. Tujuan dari melaksanakan operasi simpatik adalah titik-titik kecelakaan lalu lintas menurun dan kesadaran masyarakat meningkat. Oke, kita ke jawaban yang A dulu, menindak dan memobilisir. Operasi ini harus menindak pelanggaran lalu lintas, tegas Kapolda. Tujuan dari pelaksanaan operasi simpatik adalah memobilisir kecelakaan lalu lintas menurun dan kesadaran masyarakat meningkat. Oke, untuk jawaban yang A, menindak. Ini kata menindak, operasi ini harus menindak pelanggaran lalu lintas. Ini kurang tepat ya. Lalu memobilisir, apa sih mobilisir itu? Seperti pengerahan, meneraturkan gitu ya. Oke, yang A tidak tepat. Yang B, meminimalisir dan memastikan. Operasi ini harus meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Betul ya, ini meminimalisir itu seperti mengurangi. Tegas Kapolda, tujuan dari melaksanakan operasi simpatik adalah memastikan kecelakaan lalu lintas menurun. Nah, betul ya, ini tepat jawaban yang B ini. Kita coba yang ke C, menggagalkan memfasilitasi. Nah, ini yang enggak tepat. Lalu yang D, menilang dan menjadikan. Ini kurang tepat juga ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke sahabat, kita lanjut ke nomor 15. Fakta mengenai bumi itu bulat menjadi kebenaran titik-titik yang disebut juga sebagai kebenaran objektif. Kebenaran ini dilandasi oleh fakta, referensi, analisa, dan pengujian yang empiris. Nah, ini kan fakta mengenai bumi itu bulat menjadi kebenaran yang pasti ya. Oke, kita lihat ke pilihan gandanya. Yang A, absolut. Absolut ini artinya mutlak. Yang B, relatif. Nah, ini relatif dan nisbi itu sama artinya, berhubungan. Berhubungan. Yang demokratis ini kan seperti menghargai pendapat semua orang ya, menghargai semua orang gitu. Kita lihat di soalnya. Fakta mengenai bumi itu bulat menjadi kebenaran. Kan ini kebenaran pasti, mutlak. Berarti yang benar jawabannya adalah yang A. Oke sahabat, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Jika X sama dengan 156.788 dikurangi 156.788 per 2 dan Y sama dengan 156.788 per 2, maka kita misalkan saja ya, 156.788 itu kita misalkan 1. Jadi yang X sama dengan 1 dikurangi 1 per 2, kita hitung sama dengan 1 dikurangi setengah, jawabannya setengah. Yang Y sama dengan
Nah, ini tadi kan dimisalkan ya. Jadi 1/2. Kita simpulkan. X dengan Y hubungannya adalah X sama dengan Y karena sama-sama setengah. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke nomor 17. Jika X sama dengan P dikali 1 dikali 1 dan Y sama dengan P plus 1 plus 1, P sama dengan bilangan positif, maka kita misalkan P itu 1, yang X sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1, karena P bilangan positif. Terus Y sama dengan 1 plus 1 plus 1. Jadi 3. Jadi kesimpulannya X lebih kecil dari Y. Yang B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 18. Nadia hendak membeli sepatu dan gaun dengan membawa uang sebesar 363.000. Harga sepatu di toko A adalah 210.000 dengan diskon 35% dan harga celana adalah 85.000 dengan diskon 15%. Uang sisa pembelian sepatu dan celana adalah tadi yang ditanyakan sepatu dan gaun, sekarang sepatu dan celana. Kurang teliti ya ini. Uang Nadia sebesar 36.300. Harga sepatunya 210.000 dengan diskon 35%. Sepatu sama dengan 35/100 kali 210.000. Kita coret dan kita ketemu hasilnya 73.500. Ini adalah diskonnya. Jadi harga sepatu setelah didiskon adalah 210.000 dikurangi 73.500 sama dengan, jadi jawabannya adalah 136.500. Harga sepatu setelah didiskon. Lalu celana tadi diskonnya 15%. Dikali harga aslinya 85.000. Kita coret. Kita dapatkan jawabannya 12.750. Itu diskonnya. Harga celana setelah didiskon adalah 85.000 dikurangi 12.750. Hasilnya 72.250. Kita jumlahkan. Sepatu plus celana sama dengan tadi 136.500 ditambah 72.250 ditambahkan 057 6 tambah 2 8 10 nyimpen 1 208. Uang awalnya tadi 363.000 dikurangi 208 750 kurangi 0, 10 kurangi 5 5, ini 9 kurangi 7 2, ini tinggal 2 berarti 4 itu 5 1. Jadi sisanya adalah 154.250. Kita coba. Nah, ada ya, jawabannya adalah yang B. Sahabat, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Sebuah buku disewakan dengan harga 1.000 untuk 3 hari pertama.
Dan untuk selanjutnya, Rp600 setiap hari. Jika penyewa buku tersebut membayar 11.800 untuk sebuah buku, berapa harikah buku tersebut disewanya? Nah, 3 hari pertama 1.000. 3 hari pertama 1.000. Lalu selanjutnya 600. Berarti kan 11.800 dikurangi 3 hari pertama 1.000. Berarti sisa 10.800. Jadi 10.800 dibagi dengan 600. Dan hasilnya adalah 18 hari. Lalu ditambah 3 hari yang pertama tadi, 18 ditambah 3, jadinya 21 hari. Jadi jawabannya yang do. Oke, selanjutnya soal ke-20, yaitu soal terakhir pembahasan kita kali ini. Jika X sama dengan min di dalam kurung 6 pangkat 6 kurung tutup, dan Y sama dengan di dalam kurung min 6 kurung tutup pangkat 6, maka kalau ada soal seperti ini itu tidak usah menghitung, ini cukup pakai logika. Kita lihat saja tandanya. Jika tanda minnya di luar kurung seperti ini, berapapun angka yang di dalam kurung pasti jawabannya akan selalu min. Nah, kalau tanda minnya di dalam kurung seperti ini, kita tinggal lihat pangkat yang di atasnya ini. Jika pangkatnya genap, maka hasilnya nanti positif. Jika pangkatnya ganjil, hasilnya nanti akan negatif. Berarti sudah ketemu ya jawabannya. Yang X ini tetap min, dan yang Y ini nanti hasilnya positif. Oke, berarti jawabannya X kurang dari Y, yang B. Oke, cukup sekian pembahasan soal tryout UMPTKIN kali ini. Kita akan bahas nomor 21 sampai 30 di kemudian hari. Dan jika ada yang kurang tepat, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.